Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Johan Haidar Channel. Masih bicara tentang masalah fenomena kekinian yang terjadi di negara tercinta Republik Indonesia yang saat ini sedang didera berbagai macam bencana dan problematika permasalahan di masyarakat maupun juga pemerintah. Yang terjadi kekinian bagaimana kita simak di berbagai media online dan juga media mainstream, media cetak tentang masalah terorisme, apa itulah. Ini pun kita bahas satu kali lagi ya tentang masalah terorisme yang justru malah ada upaya-upaya menuding mengait-ngaitkan dengan salah satu organisasi Islam yang sudah memang dibubarkan oleh pemerintahan Republik Indonesia baru-baru ini ya. Katakanlah itu adalah organisasi FPI yang dipimpin oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Karena sekarang Habib Muhammad Rizik Syihab dia sedang ada dalam proses pengadilan dengan tuduhan yang macam-macam. Nah, karena kemudian sekarang FPI pun diseret-seret sebagai bagian yang terkait dengan aksi-aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah saat ini. Dan ya justru aneh lah kalau kita menyimak dan kalau kita memperhatikan dari dulu sampai sekarang, aktivis-aktivis FPI justru itu adalah bagian daripada orang-orang yang punya pemahaman ahli sunnah wal jamaah yang pasti tidak akan pernah ridho dengan agenda-agenda terorisme dimanapun itu terjadi. Karena bagi ahli sunnah wal jamaah khususnya dan umumnya adalah orang Islam, muslimin, sangat mengharamkan pembunuhan terhadap manusia tanpa hak, tanpa sebab. Mari kita simak cuplikan berikut dan nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan daripada para pakar politik yang ada di Indonesia yang fenomenal, seperti halnya salah seorang yang disebut dengan nama Refli Harun dan kemudian juga ada Bung Rocky Gerung. Kita simak, check it out. Ledakan di depan gereja Katedral Makassar adalah fakta. Adanya korban dan kerusakan yang ditimbulkannya juga fakta. Tindakan tersebut biadab itu juga fakta dan sepakat kita harus mengutuknya. Tetapi upaya menyeret dan menyudutkan FPI, Munarman, HRS atau tanda petik Islam radikal terlibat dalam aksi teror jelas bukan fakta, tetapi framing negatif menyesatkan. Kita juga harus mengutuk siapapun pelaku dan dalang framing negatif ini. Tudingan pemerintah bahwa ada anggota FPI yang terlibat dalam ISIS telah terbantahkan dengan sikap FPI mengeluarkan semua anggotanya yang terlibat dengan organisasi bentukan Amerika Serikat tersebut. Apalagi mengkaitkan peledakan di Katedral Makassar dengan pemahaman Wahabi Salafi, gak nyambung belas. Lawong anggota-anggota FPI punya corak peribadatan warga NU seperti memperingati Maulid, Isra Mi'raj, zikir, sholawat serta berkhidmat pada para habib. Kalau FPI dan kelompok Islam lainnya yang sering dicap radikal punya syahwat teror, mestinya aksi 411 dan 212 ceos dong, ya nggak? Makin lama propaganda dan framing negatif lewat isu terorisme dan radikalisme semakin menjijikkan dan memuakkan. Padahal persoalan bangsa hari ini adalah oligarki kekuasaan dengan tameng tirani kekuasaan yang lahir dari ideologi kapitalisme. Oligarki kekuasaan menjadikan negeri agraris ini memiliki indeks ketahanan pangan di bawah Ethiopia. Menyedihkan. Oligarki kekuasaan yang menjadikan negeri ini impor 1 juta beras di tengah petani akan panen raya, di tengah petani kerja keras banting tulang. Oligarki kekuasaan yang membuat penanganan korupsi lumpuh layu, sementara korupsi makin ugal-ugalan, Jiwasraya, Asabri, dan lain-lain. Oligarki kekuasaan yang membuat negara diseret ke arah korporatokrasi. Undang-undang Omnibus Law dan Undang-undang Minerba, 2 contoh bukti nyata. Negara ini sedang berada dalam cengkeraman oligarki, hasil kong kali kong parpol dan pengusaha serta pejabat pemburu rente. Oligarki kekuasaan yang lahir dari ideologi kapitalisme bukan lagi bahaya laten, tetapi bahaya nyata. Betapa murahnya nyawa di negeri ini ya. 1 nyawa itu cukup dibalas dengan 1 press conference, selesai seolah-olah. Lalu persepsi di masyarakat muncul, tinggal berperang. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang membesar-besarkan, ada yang mengecil-ngecilkan. Tapi satu fakta bahwa ada nyawa yang melayang. Dan nyawa yang melayang ini bukanlah orang yang
ibaratnya melakukan sebuah attack yang sangat berbahaya. Tapi kita lihat ya, kita bacakan dulu. Jakarta ya, pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analysis CIA Harits Abu Ulya mencurigai aksi perempuan di Mabes Polri Rabu 31 Maret 2021 bukanlah teroris, tetapi korban hipnotis. Jika teroris aksinya terlalu amatiran, ia pun menyayangkan polisi yang menembak mati. Jangan spekulasi dulu ke arah terorisme, banyak kejanggalan. Kalau lihat dari video amatir, tampak sekali ini wanita amatiran, tidak paham medan yang ia masuki dan tidak paham pertahanan diri. Muter-muter di ruang terbuka sambil nenteng senpi, senjata api ya, sampai akhirnya jadi bidikan tembak dan tewas, ujar Harits kepada Satu Indonesia News Network SNN Rabu 31 Maret 2021. Kalau saya tidak kaget, karena dari sebulan lalu antisipasi itu justru sudah dibuat oleh istana. Mahfud ngomong, Muldoko ngomong, polisi ngomong, segala macam. Jadi rentetan itu sebetulnya sudah terbaca bahwa nanti akan ada ujungnya apa ya, ujungnya seperti yang akhirnya berlangsung tadi siang itu diperlihatkan bahwa ujungnya itu betul-betul ujung yang strategis, yaitu Mabes Polri. Tapi justru pada yang ujung itulah orang menganggap kok akibatnya begini, kayak anti klimaks itu. Karena diperlihatkan prosesnya dan tiba-tiba orang justru muncul pada peristiwa terakhir dimunculkan yang membuat orang geleng-geleng kepala itu. Bukan geleng-geleng kepala karena gila tuh peristiwanya, geleng-geleng kepala karena seolah nggak percaya ada seseorang muda di situ berjalan sendirian bisa lolos dari lapisan pengamanan. Jadi bagian itu yang bikin puzzle, bikin teka-teki, ini bener nggak yang ini? Kalau yang ini tidak sempurna, berarti di belakangnya tidak sempurna, sehingga mau dicari hal yang sangat sempurna. Saya melihat psikologi publik begitu justru. Di tengah-tengah kepentingan kita untuk menghalangi aksi-aksi teror ini dengan pendidikan kewarganegaraan, dengan mengucapkan hal-hal yang baik di dalam relasi antar agama, tiba-tiba ada sesuatu yang justru membuat orang berbalik untuk menganggap bahwa ini semacam skenario yang dipaksakan. Jadi peristiwa ini lalu dianggap skenario yang dipaksakan. Ini kan buruk sebetulnya bagi upaya kita untuk secara serius mengatasi terorisme. Kenapa ditembak mati ya? Terlalu mudah seolah-olah membunuh atau menembak mati seseorang di negeri ini. Belum hapus ingatan kita mengenai 6 laskar FPI ya, yang ditembak mati, 4 diantaranya dalam penguasaan petugas. Sekarang muncul lagi berita yang seperti ini. Bukan berita ya, kita saksikan bersama-sama video amatirnya. Apakah tidak ada pilihan bagi pihak kepolisian selain menembak mati? Padahal kalau kita bicara protap ya, kan harusnya pertama diberikan tembakan peringatan. Yang kedua, kalau tidak mempan, tembakan yang melumpuhkan, bagian yang tidak mematikan, misalnya kaki atau tangan dan lain sebagainya. Kalau memang membahayakan sama sekali, maka tidak ada cara lain kecuali memberikan tembakan yang mematikan.